Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, shalom, om swastiastu, namo buddhaya, wedodongkian. Salam pariwisata. Kami dari para Ciktur Organizer yang merupakan Biro Perjalanan Wisata yang berkolaborasi dengan salah satu Biro Perjalanan Wisata di Pekanbaru, yaitu PT Fik Mulya Ananda Tour and Travel. Nama para Cik sendiri merupakan singkatan dari pasukan Raja Kecik. Yang sama-sama kita ketahui, Raja Kecik merupakan sultan yang mendirikan Kesultanan Siak Sri Indrapura. Sebelumnya, salam kenal untuk Ibu Andri dan Ibu Nur Arini. Halo Bu, nama saya Zaza Zara Zipana. Nama saya Lista Fika Aprianto. Dan saya Nafitri. Salam kenal juga untuk kakak panitia di bidang lomba tour package, yaitu Kak Dealika Putri Ambita. Terima kasih kepada Himpunan Mahasiswa Pariwisata Universitas Negeri Riau yang sudah menyediakan kesempatan untuk berkompetensi dan bersosialisasi mengasah kemampuan diri kami, terkhusus di bidang pariwisata, dengan tema Bringing Back Your Brilliant Ideas After a Year Pandemic. Nah, pasti teman-teman pada penasaran tema apa sih yang kami ambil untuk tour package kami ini? Tema yang kami ambil adalah Riau the Historical. Kenapa ya ada historicalnya? Nah, jadi alasannya karena Riau ini banyak menyimpan peninggalan sejarah, khususnya dengan berbagai destinasi wisatanya. Nah, benar sekali. Nah, dengan itu kami akan mengedukasi teman-teman semua untuk berwisata sekalian mendapatkan pengalaman dan ilmu yang bermanfaat. Dengan itu, yuk disimak presentasi tour package dari kami dengan tema Riau the Historical. Sebagai tour planner, hal-hal yang harus kita siapkan terlebih dahulu dalam membuat tour package, yaitu membuat itinerary, membuat tour costing, dan membuat brosur. Nah, pengertian itinerary sendiri adalah jadwal acara yang berkaitan dengan perjalanan yang direncanakan. Umumnya termasuk tujuan yang akan dikunjungi pada waktu yang ditentukan dan sarana transportasi untuk berpindah di antara tujuan tersebut ke tujuan lainnya. Nah, sedangkan pengertian tour costing itu sendiri ialah cara menghitung harga paket tour yang di dalamnya berisi tentang spesifik biaya atau perincian harga paket tour. Nah, untuk pengertian brosur dalam paket wisata merupakan media untuk mempromosikan paket wisata yang memuat harga, destinasi, jadwal perjalanan, dan hal yang termasuk dan tidak termasuk. Yuk simak itinerary rundown. Yeay! Di 1 Pekanbaru, setibanya wisatawan di Bandara Sultan Syarif Qasim II, kami akan menjemput wisatawan oleh local guide yang sudah kami sediakan. Nah, dari bandara itu kita akan melakukan city tour Pekanbaru, yaitu berkeliling kota Pekanbaru sambil melihat wisata-wisata yang ada di kota Pekanbaru. Di tengah perjalanan city tour Pekanbaru, kita akan lunch atau makan siang di salah satu rumah makan, yaitu Dubai Rumbai Restoran. Nanti wisatawan beberapa jam akan makan siang di sana sekalian melakukan sholat atau disebut juga dengan isoma, istirahat sholat makan. Kemudian dari Dubai Rumbai Restoran kita akan menuju ke salah satu objek wisata terbaru yang ada di Kota Pekanbaru, yaitu Asia Heritage. Di sana wisatawan akan berwisata dan akan enjoy selama beberapa jam, kurang lebih selama 2 jam. Dari Asia Heritage, kita akan check-in hotel menuju The Premier Hotel Pekanbaru. Kurang lebih selama beberapa jam, wisatawan akan bersiap-siap untuk melaksanakan acara atau kegiatan selanjutnya. Jadi wisatawan dapat menikmati fasilitas hotel, dapat beristirahat, dan berbagai kegiatan lainnya. Kemudian pada malam hari yaitu kita akan melakukan dinner atau makan malam di salah satu rumah makan, yaitu di rumah makan Kampung Kecil. Jadi teman-teman, itulah merupakan hari pertama atau day 1 kita melakukan wisata yang ada di Kota Pekanbaru.
Pekanbaru Siak. Setelah sarapan di Hotel The Premier Pekanbaru, kita akan lanjutkan perjalanan kita ke Siak The Truly Malay. Nah, menempuh perjalanan kira-kira 2 jam, kita langsung sampainya di Siak. Kita akan mengajak wisatawan ke Istana Siak. Nah, di Istana Siak itu sangat banyak sekali peninggalan sejarah seperti komet, ada juga meriam, ada juga lemari yang isinya sampai sekarang masih belum diketahui. Pasti banyak banget yang penasaran. Untuk itu, kami akan mengajak wisatawan ke sana dan menggali informasi yang banyak dari tour guide di sana. Selesai kita mendapat informasi yang banyak tentang sejarah di Istana Siak, kita langsung menuju perjalanan ke Masjid Syabuddin. Sekalian sholat zuhur di sana. Setelah selesai sholat zuhur, kita akan melihat atraksi wisata di Rumah Panjang. Sekalian melihat atraksi wisata, kita juga sekalian lunch makan makanan khas Siak seperti asam pedas. Itu mah bukan khas Siak aja ya, khas Riau. Nah, pasti penasaran juga gak sih atraksi wisata apa sih yang diomongin tadi? Nih, simak atraksi wisatanya. Tonton dulu ya. Banyak mendapat ilmu di sana, kita lanjutkan perjalanan kita ke Taman Tengku Agung. Kira-kira kita ngapain ya di sana? Nah, ini nih time yang sangat ditunggu-tunggu. Kita akan fun games. Fun game yang akan kita lakukan di sana tuh sangat beragam. Yang pastinya sangat seru dan membangun tim. Nah, begitu kalau udah puas di Siak, saatnya kita balik lagi ke Pekanbaru. Nah, apa perjalanan kita sudah selesai sampai situ saja? Belum. Setelah itu kita harus mengisi tenaga kita karena masih ada hari terakhir besok. Kita akan mengisi perut kita dengan makan malam di Cendana Resto. Kira-kira hari ketiga ngapain lagi ya? Yuk kita simak selanjutnya. Ya, udah hari ketiga nih. Tapi gak apa-apa. Di hari ketiga ini, kami akan mengajak para wisatawan untuk menuju ke Pasar Bawah. Setelah menghabiskan sarapan di The Premier Hotel Pekanbaru, kemudian kita akan melakukan check out hotel. Nah, habis dari check out hotel ini, kita akan langsung menuju ke Pasar Bawah. Di Pasar Bawah ini kita akan melakukan shopping tour. Pasar Bawah ini merupakan pasar tradisional tujuan berbelanja favorit di kota Pekanbaru. Pusat perbelanjaan barang-barang antik dan aksesoris rumah tangga. Di Pasar Bawah ini, para wisatawan bisa berbelanja oleh-oleh, juga bisa berbelanja berbagai macam kuliner yang ada di sana. Nah, selanjutnya sehabis dari Pasar Bawah, tepatnya kurang lebih memasuki jam makan siang, kita akan langsung menuju ke Putih Buana Resto Cabang Sudirman. Di Putih Buana Resto Cabang Sudirman ini bersebelahan atau berdekatan dengan Toko Nadira. Nah, Toko Nadira ini merupakan toko pusat oleh-oleh. Jadi para wisatawan bisa berbelanja oleh-oleh di sebelah Putih Buana. Di Putih Buana Resto ini kita akan istirahat, sholat, dan makan siang. Nah, setelah itu kami akan mengantarkan para wisatawan untuk menuju Bandara Sultan Syarif Qasim II. Di sana kita akan sayonara dan berfoto bersama, tentunya sebagai kenang-kenangan kita telah melakukan tur bersama. Next, saatnya kita ngebahas tour costing. Nah, setelah kami tadi memaparkan itinerary-nya, selanjutnya kita masuk ke bagian perhitungan. Nah, kalau dalam tour sendiri itu namanya tour costing. Kira-kira dalam tour costing ada apa aja ya? Nah, di tour costing ini ada yang namanya fixed cost dan variable cost. Nah, sebelum kita menentukan fixed cost dan variable cost, kita akan menentukan basic cost-nya terlebih dahulu. Nah, di dalam basic cost ini terdapat berbagai komponen-komponen yang harus kita cari dan kita tentukan karena nanti akan berguna pada saat kita menghitung variable cost dan fixed cost-nya. Seperti ada transportasi, ada makan, ada extra fee atau objek wisata, ada parkir, ada guide fee atau biaya untuk tour guide-nya, ada snack box, itu termasuk biaya lain-lain. Terus hotel atau akomodasi, air mineral, dan spanduk. Segitu aja ya Kak basic cost-nya?
enggak, masih ada lagi. Karena sekarang kita lagi berada pada masa pandemi atau COVID-19, kita membutuhkan disebut juga dengan biaya kesehatan atau COVID-19 seperti masker dan hand sanitizer. Setelah itu tidak cukup di situ saja, kita memerlukan cindera mata untuk dibagikan kepada wisatawan karena itu tuh dapat menarik minat wisatawan untuk membeli paket tur kita sendiri. Kemudian ada juga asuransi karena ini untuk menjamin keselamatan wisatawan. Dan yang terakhir adalah lain-lain. Ini merupakan jika kita kekurangan biaya atau kekurangan uang untuk membayar tiket objek, hotel, kita memerlukan lain-lain. Setelah membahas komponen-komponen di basic cost, ingat juga tadi udah dibilang sama kakak-kakak ini kalau ada fixed cost dan variable cost. Kira-kira apa aja ya komponen di dalam fixed cost dan variable cost? Fixed cost apa aja tuh, Kak? Nah, fixed cost ini atau biasa disebut dengan biaya tetap atau biaya yang tidak dapat berubah. Nah, di fixed cost ini itu ya itu tadi ada transportasi atau busnya, ada guide fee, ada parkir, air mineral, biaya kesehatan, dan spanduk. Nah, selanjutnya variable cost. Kira-kira ada komponen apa aja nih di variable cost, dan variable cost itu apa ya? Nah, variable cost itu merupakan biaya yang dapat berubah sesuai dengan jumlah pack. Beda dengan fixed cost tadi. Kalau fixed cost kan biaya tetap, sedangkan variable cost ini biayanya dapat berubah-berubah. Nah, dalam variable cost ini ada beberapa komponen juga yang bisa dimasukkan seperti akomodasi atau hotel, ada makan, ada snack box, ada extra fee atau biaya untuk tour guide, ada cedera mata, asuransi, dan lain-lain. Nah, nanti di fixed cost tuh kita jumlahkan dan variabel kita jumlahkan, nanti akan dapat hasil jumlah dari fixed cost dan variable cost. Kemudian kita cari harga per pack-nya. Nah, nanti di harga per pack itu kita bagi dengan sesuai dengan jumlah pack, dan di sini kita membuat 10 pack ditambah 1 FOC. Yuk intip brosur kami. Nah, ini dia nih brosur yang kami buat sendiri. Oh iya, kalau masih kurang jelas, kalian bisa lihat lebih detailnya lagi di file yang sudah kami kirim. Terima kasih. Tunggu dulu, masih ada for your information dan picture. Sasaran penjualan tour package kami ini sangatlah beragam. Pemasaran kami bisa untuk perusahaan yang ikut membangun solidaritas di dalam tim kerja, dan bisa juga untuk anak sekolah ingin mempelajari sejarah. Jadi, tour package ini dapat kami simpulkan bisa diterima untuk khalayak umum, siapapun saja yang ingin menggunakannya. Ini merupakan destinasi di hari pertama. Nah, kalau ini destinasi di hari kedua. Dan kalau ini adalah kumpulan foto di destinasi hari ketiga. Ini merupakan peta wisata Kabupaten Siak. Nah, kalau ini merupakan peta wisata Kota Pekanbaru. Sekian presentasi dari kami para Ciktur Organizer. Ada pantun kecil nih. Anak himapar main ke istana, Terbelalak mata, terpesona. Walau kita tidak bersuah, semoga presentasi kami diterima.